Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wahyu Anugrah, NIM F521200050 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan perancangan sistem informasi penjualan online saya. Nah, latar belakang. Seiring dengan berkembangnya sistem informasi saat ini, banyak sistem informasi pada organisasi yang ingin mencapai tahap sistem informasi secara cepat, relevan, dan akurat. Pesatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan, teknologi, khususnya di bidang komputer, di setiap aspek kehidupan, dan penggunaan teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang menghasilkan sebuah pengembangan sistem informasi yang saat ini mudah untuk diakses tanpa adanya batasan waktu dan jarak dan menggunakan jaringan internet. Model penjualan atau bisnis ikut terpengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi tersebut. Terlebihnya dengan pesatnya pertumbuhan penggunaan internet di berbagai belahan dunia, khususnya negara berkembang. Salah satu bisnis yang menjadi tren terbaru di masyarakat ini adalah dalam bidang belanja online. Nah, operating system commerce ini memiliki sistem e-commerce atau penjualan yang sangat sederhana dan mudah untuk digunakan oleh siapa saja. Adapun definisi operating system commerce yaitu operating system commerce merupakan proses pembelian dan penjualan atau bertukar produk, jasa maupun informasi melalui komputer. Operating system commerce merupakan aplikasi web yang berbasis PHP dan MySQL. Selain itu, aplikasi ini dapat diinstal secara offline maupun online. 2. Operating System Commerce adalah salah satu aplikasi web yang berbasis CMS khusus untuk penjualan secara online e-commerce yang dapat digunakan oleh siapa saja. Peluang dari penggunaan e-commerce. Berikut ini adalah poin-poin yang dapat menjadikan e-commerce sebagai sebuah peluang yang sangat menjanjikan, terutama dalam hal transaksi penjualan dalam dunia digital. Yang pertama, menambah pelanggan. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta orang. Jadi, dia itu tidak, kalau online kan bisa mencakup ke ke pulau-pulau mana saja, ke kota-kota mana saja. Yang kedua, memperluas area pemasaran. Nah, itu sudah. Tiga, meningkatkan merek. Nah, jadi kita punya brand itu bisa terkenal. Biaya. Yang keempat, biaya hosting web domain yang jauh lebih murah daripada biaya SEO toko dalam bentuk fisik. Hal ini berarti dapat menurunkan tingkat biaya operasional. 5. Kemudahan dalam hal pemesanan produk karena bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun oleh masing-masing konsumen. Keenam, kemudahan dalam hal pembayaran tanpa perlu menggunakan uang tunai, melainkan pembayaran transfer via ATM, menggunakan bantuan pihak ketiga seperti Indomaret, Alfamart, maupun menggunakan kartu kredit. Kemudahan dalam akses memperoleh informasi produk tanpa perlu mendatangi lokasi toko itu. Nah, kelemahan e-commerce. Meskipun e-commerce merupakan sistem yang menguntungkan karena dapat mengurangi biaya transaksi bisnis dan dapat memperbaiki kualitas pelayanan terhadap para pelanggan. Namun demikian bukan berarti tidak terdapat kelemahan dalam sistem e-commerce itu sendiri. Berikut ini adalah poin-poin yang menjadi perhatian saya dalam melihat berbagai kelemahan yang terdapat dalam e-commerce, terutama dalam penerapkannya di Indonesia. Satu, munculnya modus kriminal atau tindak kejahatan baru, yaitu penipuan online yang juga sangat marak beberapa tahun terakhir ini. Yang kedua, penjebakan kartu kredit yang dilakukan oleh para peretas yang menerobos masuk ke dalam jaringan sistem server perbankan maupun para micet online. Yang ketiga, hukum yang belum secara jelas.
mengatur tentang e-commerce dan perdagangan digital. Yang keempat, masih terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal infrastruktur, teknologi, dan transportasi jika membandingkan kota-kota besar dengan kota-kota kecil di berbagai wilayah Indonesia. 5. Kepercayaan konsumen khususnya terhadap penggunaan teknologi e-commerce di Indonesia. Nah, kebutuhan fungsionalnya melihat dari tahap-tahap disertai dengan keinginan pengguna dalam fitur yang ada dari aplikasi, dapat disimpulkan beberapa kebutuhan fungsional sebagai berikut. Login merupakan fitur yang berfungsi untuk membagi hak akses pengguna sesuai username dan password yang dimiliki. Admin, pengguna yang memiliki hak penuh dalam aplikasi seperti melakukan pengolahan data barang, laporan penjualan, login, update informasi, melakukan transaksi pembayaran, melakukan transaksi penjualan. Yang ketiga, umum, berisi informasi tentang lokasi, cara pembelian, dan galeri produk. Yang keempat, transaksi, berisi fungsi berisi fungsi keranjang belanja yang dapat mempermudah mengelola pesanan produk, jumlah harga, dan rincian pembelian. Administrasi admin berupa fungsi yang membantu admin untuk mengelola data pesanan, data produk, dan data member. 6. Menu tambahan berisi fungsi-fungsi tambahan yang diperlukan pengguna, misalnya fungsi pembatasan pemesanan, edit profil, hingga menu pembelian. Kebutuhan non-fungsional, analisis yang dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi kebutuhan sistem, dan langsung saja. Adapun kebutuhan non-fungsional dalam sistem ini yaitu operasional, yaitu dapat diakses menggunakan pengguna dari berbagai browser yang mendukung JavaScript dan dapat diakses di smartphone Android. Yang kedua, antarmuka interface, yaitu sistem yang sederhana dan user-friendly. Pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan mudah dan nyaman. Yang ketiga, keamanan, yaitu adanya penggunaan password dalam form login untuk membedakan tipe pengguna termasuk hak akses masing-masing. Terakhir, perangkat yang digunakan, laptop dengan prosesor minimal Intel Core i5, memori RAM 256 SSD atau seperlunya, flash disk sesuai kebutuhan, Microsoft 2010, printer, dan mouse. Perancangan sistem. Implementasi dalam penelitian e-commerce pada toko online ini adalah dengan melakukan perancangan sistem dengan menggunakan DFD, Data Flow Diagram, UML, Unified Modeling Language, serta membuat program aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP serta database server MySQL yang akan digunakan sebagai backend storage dari aplikasi e-commerce. Perencanaan sistem informasi merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik. Data flow diagram. Data flow diagram DFD. Data flow diagram adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk mengembangkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang menghubungkan satu sama lain dengan alur data baik secara manual maupun komputerisasi. Nah, di sini ada DFD 0-nya yang sudah level 0 yang sudah saya buat. Nah, pelanggan itu akan order. Nah, masuk ke sistemnya. Nah, habis itu database pelanggan itu akan masuk ke admin. Nah, apa yang diminta pelanggan itu mungkin ini tidak terlalu jelas saya buat DFD-nya kan. DFD level 0-nya. Nah, database pelanggan itu apa yang diminta pelanggan itu akan masuk ke admin juga. Dia cek stok barangnya, apakah kalau ready dia sampaikan ke sistem lagi, dari sistem dia sampaikan ke pelanggan. Nah, owner di sini cuma
hanya menerima laporan penjualan. Nah, pelanggan jika dia punya barang ready, dia akan transfer, akan melakukan pembayaran. Nah, bukti pembayaran itu akan ke sistem lagi, lalu ke admin. Nah, begitu mungkin DFD level 0-nya. Nah, DFD level 1-nya. Nah, dari pembeli akan melakukan pencarian barang. Nah, masuk ke proses pengecekan barang. Nah, di sini ini ada proses data stok barang harga. Nah, di sini data stok barang yang dicari di sini proses juga. Apakah ada, ready atau tidak, kemudian kembalikan informasi data barangnya ke proses. Jika ready, dia sampaikan ke pelanggan. Nah, di sini juga eh, dari informasi dari barang sini akan masuk ke admin juga. Apakah informasi stok barang ada atau tidak, data stok barangnya juga. Nah, jika ready, pembeli akan lakukan pembelian barang atau pembayaran barangnya di proses penjualan dan proses transaksi penjualan. Nah, dari proses ini turun juga menyampaikan barangnya ready atau tidak. Dari admin juga menyampaikan data-data dari pembeli. Kemudian di proses penjualan sini akan disampaikan harga barangnya yang dicari pembeli itu berapa, akan disampaikan. Kemudian jika sudah ditransfer, dia akan kirim bukti pembayarannya juga. Nah, dari proses penjualan ini, nah di sini proses transaksinya. Habis itu dari proses transaksi sini, dia akan masuk ke proses pembuatan laporan. Dari proses pembuatan laporan itu, laporan keuangannya akan ke owner, dan laporan stok, laporan keuangan dan barang itu akan masuk ke admin lagi, diolah oleh admin. Nah, kita lanjut. UML, Unified Modeling Language. UML adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancang sistem berorientasi objek. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga dengan bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. UML diharapkan mampu mempermudah mengembangkan piranti lunak RTL serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Nah, di sini saya sudah buat use case diagramnya. Use case diagram adalah suatu urutan transaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antara user suatu program. Nah, di sini terlihat jelas aktor-aktornya dapat aktor-aktornya dapat mengakses apa saja. Nah, pelanggan itu dapat mengakses barang. Habis barang, dia dapat mengakses register. Habis register, dia bisa masuk. Habis itu dia bisa akses order. Nah, dia bisa akses transaksi. Dia juga bisa akses input data-data barangnya. Habis itu dia juga bisa dapat mengelola barangnya. Tapi pada akses order, transaksi, input, dan mengelola barang itu dia harus login dulu. Jika dia hanya melihat barang dan kayak registernya, dia tidak perlu login. Nah, admin juga dia dapat mengakses barangnya, registernya, tapi dia tidak dapat mengakses ordernya. Admin juga dapat mengakses transaksi, apakah dia sudah transaksi atau belum, mengecek inputnya, dan mengelola barang. Dia juga membuat laporan penjualan. Nah, pelanggan ini jika dia batal order, dia bisa batalkan orderannya. Nah, owner dia hanya dapat owner ini hanya mendapatkan laporan penjualan.
Nah, kita lanjut. Activity diagram. Activity diagram atau dalam bahasa Indonesia berarti diagram aktivitas merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem, seperti layaknya runtutan proses perjalanan suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. Activity diagram adalah salah satu contoh diagram dari UML dalam pengembangan dari use case. Nah, di sini kita lihat, nah dari admin itu dia mengupdate informasinya, lalu dia kelola produk. Nah, di toko online di sistemnya itu dia akan memajang produk. Nah, lanjut, pelanggan dia bisa mencari barangnya, kan habis dipajang dia mencari barangnya. Nah, dia habis mencari, dia akan masukkan ke keranjang belanjanya. Habis itu dia transaksinya pada sistemnya sini. Nah, admin akan kelola data transaksinya. Habis itu dia kelola laporan penjualan. Terus laporan penjualannya akan diterima owner. Dari tugasnya admin kelola laporan penjualan akan dia teruskan ke mengirim barang. Nah, habis itu pelanggannya akan terima barang tersebut. Nah, kita lanjut. Kelas diagram. Kelas diagram membantu pengembangan mendapat struktur sistem dan menghasilkan rancangan sistem yang baik. Sebuah kelas diagram menunjukkan struktur yang statis dari beberapa kelas dalam suatu sistem. Kelas-kelas mempresentasikan suatu keadaan, atribut, properti, dan yang akan dikerjakan oleh sistem. Nah, ini saya sudah buat use case. Saya sudah buat kelas diagramnya. Nah, di dalam barang ini terdapat ID busananya, nama bajunya, ukuran bajunya. Kan di sini saya buat toko online baju. Harga bajunya, status dia punya bajunya, katalognya atau dia punya brandnya lah, foto bajunya dan tipenya. Nah, dia akan mendapatkan input, edit, hapus, lihat. Ini untuk memajangnya. Dari user dulu barangkali. User dia akan login terlebih dulu memasukkan username, password. Habis itu dia akan menerima login statusnya. Dia mendapatkan verifikasi login. Nah, beginilah mungkin ini contoh kelas diagram. Mungkin saya belum bisa jelaskan lebih rinci. Nah, kita lanjut. Tampilan halaman website. Halaman utama. Nah, begini halaman websitenya, terdapat ada produknya pria, wanita. Nah, itu bisa diakses. Nah, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.